calon untuk berjabat tangan, menandakan debat kedua telah usai. Debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram diwarnai kericuhan. Di Indonesia merupakan masyarakat sekitar saya berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menanggapi beberapa isu terkait pilkada yang ada di NTB. Beberapa tanggapan dari masyarakat sekitar NTB lah. Baik, untuk menanggapi visi dan misi untuk ketiga calon maupun wakil gubernur di Nusa Tenggara Barat ini, menurut saya visi dan misi calon nomor 3 itu sudah jelas ya. Karena apa? Karena visi dan misinya untuk membangun pariwisata di Lombok ini bertaraf internasional, dan juga visi dan misi calon anggota gubernur nomor urut 3 ini dapat menarik investasi asing khususnya di Pulau Lombok, agar Pulau Lombok ini mempunyai tingkat ekonomi yang mengembang. Nah, itu saja. Terima kasih. Untuk terkait prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di pemilu NTB ini, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Terkait jujur, adil itu sudah berjalan dengan baik dan terbuka. Dan tiga pasangan ini menurut saya sudah menunjukkan integritas mereka terkait yang namanya keadilan, tanpa adanya merendahkan satu sama lain. Mereka benar-benar mengadu visi dan misi mereka di pilkada NTB tahun ini. Itu saja sih menurut saya. apa pandangan Anda terkait dengan adanya pilkada tahun ini? Jadi pilkada tahun 2024 di Indonesia merupakan momen yang sangat penting, baik itu untuk demokrasi maupun untuk proses pembangunan Indonesia ke depannya. Untuk itu saya harapkan kepada pemimpin-pemimpin semoga dapat jujur, amanah, serta dapat memimpin Indonesia untuk ke depannya. Kriteria apa yang menurut Anda penting dalam memilih calon kepala daerah? Kriteria yang penting dalam memilih calon kepala daerah yaitu seseorang yang memiliki sifat tegas dan bijaksana, karena memiliki kemampuan memimpin dengan tegas, kemudian yang memiliki visi dan misi yang jelas, juga memiliki empati dan kepedulian sosial. Kemudian pemimpin yang baik juga dipilih, yaitu pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat atau seseorang yang penting, karena dia dapat menyampaikan pesan dengan benar. Pertanyaan yang pertama yaitu pendapat Anda mengenai kebebasan memilih dalam pilkada, dan apakah pilkada ini mencerminkan demokrasi yang adil dan transparan menurut pandangan Anda? Pandangan saya sih adil, tapi banyak orang yang nyogok itu dikasih uang 25.000 kayak saya ini. Dikasih uang dari pilkada kan, itu dikasih uang 25.000 terus ya, untuk memilih gitu ya? Ya, untuk memilih itu udah. Berarti serangan pajar. Serangan pajar. Ya. Berarti di sini pendapatnya itu mengenai kebebasan memilih dalam pilkada ini itu dia tergantung dari serangan pajar, siapa yang kasih uang itu yang bakal dicoblos. Kalau masalah itu ya tergantung orangnya ya. Iya, berarti kita bisa dikasih uang 25.000 tapi belum tentu belum pasti kita bakal mencoblos orang tersebut. Ya, belum tentu juga. Pertanyaan kedua itu apa pandangan Anda tentang pilkada yang akan diadakan di daerah ini? Menurut Anda, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi? Kalau prinsip sih belum sesuai menurut saya, karena banyak menyogok bersama juga kan.
serangan serangan pajar masih belum lah itu. Bagaimana keterlibatan Anda dalam pilkada saat ini? Baik, saya sebagai masyarakat sangat saya berusaha terlibat dalam hak memilih. Bagaimana saya memilih calon yang benar, baik dan jujur. Nah, itu saja sih. Nah, baik, lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Apakah masyarakat menurut Anda cukup sadar akan pentingnya hak pilih? Oh, kalau itu sih saya sebagai masyarakat cukup sadar akan pentingnya hak pilih. Namun saya masih ada merasa apatis edukasi mengenai pentingnya memilih dan apa dampak bagi pembangunan daerah tersebut. Nah, diperlukan agar lebih banyak orang memahami peran penting mereka dalam pilkada yang akan mendatang. Baik, itu saja. Apa harapan Anda terhadap pilkada yang akan diadakan tahun ini? Harapan saya untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun ini yaitu semoga dapat berjalan dengan lancar, adil dan jujur serta dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, saya berharap proses pemilihannya bebas dari praktik-praktik tidak baik seperti politik uang ataupun manipulasi suara dan tetap mengedepankan prinsip demokrasi. Selain itu, pilkada juga harus menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu bekerja untuk kepentingan umum. Saya juga berharap calon pemimpin yang terpilih nanti dapat bekerja dengan sesuai tugasnya masing-masing dan fokus untuk meningkatkan pembangunan serta pelayanan publik. Pandangan Anda tentang pilkada yang akan diadakan sekarang ini? Jadi menurut saya itu pilkada itu kayak sebuah momen penting bagi demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Tantangan seperti politik kayak uang, politik identitas, dan hoaks perlu diantisipasi agar proses berjalan jujur dan adil. Partisipatif aktif masyarakat dan pengawasan masyarakat menentukan keberhasilan pilkada dalam menolong pembangunan daerah.